Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini saya mau berbagi cerita pada teman-teman semuanya. Di saat libur, saya bertemu dengan seorang kakak. Kakak itu pun bercerita, ternyata dulu pernah bekerja selama 6 tahun. Selama 6 tahun bekerja, kemudian kakak itu pun memutuskan untuk pulang terus. Namun setelah di rumah selama 1 tahun, kakak itu bekerja lagi ke Hong Kong. Bekerja lagi ke Hong Kong, proses mulai dari awal. Mungkin banyak sekali yang tidak tahu dan mengira kalau sudah ek prosesnya lebih cepat. Ek dan non itu sama saja prosesnya. Cuman bedanya kalau non itu mulai dari awal sampai terbang di penampungan. Kalau sudah ek kebanyakan memilih menunggu di rumah. Kalau masih non tidak diperbolehkan menunggu di rumah karena diharuskan belajar bahasa. Jadi yang masih non kebanyakan tidak diperbolehkan pulang, walaupun sudah ek juga menunggu berbulan-bulan. Kakak itu sudah ek 6 tahun, menunggu sampai 6 bulan baru terbang. Dapat majikan yang mencarikan temannya, dulu teman baik, walaupun sudah ek 6 tahun. Kembali lagi bekerja ke Hong Kong. Kakak itu menunggu selama 6 bulan. Dan juga potongan lagi. Potongan selama 5 bulan, 1 bulannya 1.500. Jadi, ek dan non itu potongannya berbeda. Kalau masih non biasanya sampai 6 bulan, 1 bulannya 2.000 lebih, bahkan ada juga yang 3.000. Itu semua tergantung PT-nya. Karena satu rumah ada 2 pembantunya. Dan kebetulan itu yang satu teman baik kakak itu. Setelah kakak itu datang, teman yang dulunya baik dengan kakak itu berubah tidak seperti dulu. Kebanyakan ini yang dialami para TKW yang tadinya memutuskan pulang terus, tetapi setelah 1 tahun di rumah kemudian memutuskan kembali lagi bekerja. Kembali lagi bekerja, proses mulai dari awal dan juga potongan lagi. Jadi teman-teman semua, apabila kalian masih bekerja dan ingin pulang, sebaiknya kalian pikirkan dengan matang-matang, dengan penuh pertimbangan. Jangan sampai di saat memutuskan mau pulang terus, nanti ingin kembali lagi bekerja dan proses lagi mulai dari awal. Walaupun kakak itu bukan pertama kali bekerja, dulunya sudah ek 6 tahun. Di majikan yang baru sering kena marah. Bukan sekali, 2 kali, bahkan berulang kali
Majikannya bilang kalau kakak itu mau dipulangkan. Walau begitu, kakak itu tetap bertahan hingga sekarang bekerja selama 1 tahun. Kalau majikan sering memarahi kalian, jangan terlalu dipikirkan, tetap fokus dalam bekerja. Kakak itu walaupun sudah selama 6 tahun, kemudian baru masuk di rumah majikan. Kebetulan pembantunya ada 2, dan yang satunya itu teman baik kakak itu. Tetapi setelah bekerja di tempat yang sama, kakak yang bekerja lebih lama di situ selalu menyalahkan kakak yang baru bekerja. Jadi kakak yang baru bekerja itu sering kena marah. Hampir saja baru bekerja dapat beberapa hari mau diintermini. Bahkan seringkali kalau ada kesalahan kecil sama majikannya, kakak yang baru datang mau dipulangkan. Teman-teman ingat, kalau kalian punya kesalahan kecil, kemudian majikan bilang kalian mau dipulangkan, jangan terlalu memikirkan apa kata majikan. Tetaplah fokus dalam bekerja dengan sebaik mungkin. Kalau kalian selalu memikirkan apa kata majikan, takut baru bekerja mau dipulangkan, kemudian kalian di saat bekerja pun tidak fokus, jadi sering lupa. Tetap fokus dalam bekerja dengan sebaik mungkin. Teman-teman semua tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan ikhlas, selalu bersabar, tetap semangat. Sudah sekian dulu, lain kali disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.